Alhamdulillah alladzi ja'alana min dini ma fihi 'ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini untuk selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan jasmani dan rohani kita insyaallah di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka kita membuktikan bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang bukan hanya beriman tetapi dilengkapi juga dengan bertakwa kepada Allah. Marilah kita berkesempatan ini untuk selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat kita buktikan dengan amal nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin kita untuk menjauhi segala hal atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu untuk membantu kita dalam rangka kita mendekatkan taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan detik-detik menyambut bulan suci Ramadan ini Allah akan panjangkan umur kita sehingga kita mampu untuk hadir kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menanti bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan seragam menyambut bulan suci Ramadan, di mana pegangan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah adalah ketika menyambut bulan suci Ramadan agar kita tidak ada pertentangan di sana sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Oleh karena itu, penempatan bulan suci Ramadan, kapan kita tarawih, kapan kita sahur, maka kita sepakat Majelis Ulama Indonesia nantinya bersama dengan Menteri Agama akan mengumumkan isbat sidang, dan kemudian telah melihat hilal maka diputuskan oleh Menteri Agama bersamaan dengan orang-orang yang pintar agama dan lain sebagainya yang memenuhi syarat akan penetapan itu dan hadir dalam sidang itu. Maka kita sebagai orang yang awam, orang yang tidak mengetahui dan ikut kepada orang-orang yang banyak, orang-orang yang mengetahui tentang Islam, maka wajiblah kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Menteri Agama memutuskan masuk awal tanggal 1 bulan Ramadan, maka wajiblah kita untuk berpuasa pada saat itu dan malamnya tidak akan bersahur. Dan untuk yang berpahaman yang lain, ingatlah ayat Al-Quran ini bukan hanya sekedar majelis ulama saja, tetapi baik organisasi yang lainnya, asalkan yang dipanuti, yang ditaati pemimpinnya itu mereka memang benar-benar ada ilmunya, maka kita jangan saling menyalahkan satu sama lainnya, karena perbedaan fikih itu bukan perbedaan untuk yang kita pertentangkan, tetapi untuk kita sama-sama menghargai, asalkan kita putuskan penetapan itu dengan keputusan yang benar. Insya Allah semuanya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
ketika bulan suci Ramadan datang nanti, apa kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul, barang siapa umat manusia ini yang beriman, benar-benar imannya kepada Allah, tentunya ketika dia menanti bulan suci Ramadan, maka dia akan ikut bergembira, disambut dengan keimanan, kemudian diperhitungkan amal ibadah itu sesuai dengan ilmunya. Maka orang-orang yang seperti inilah, kata Rasulullah SAW, akan berhak dan pantas ketika bulan suci itu bersamanya, maka ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dilunturkan, dihapuskan, dimusnahkan dosa-dosanya. Dosanya itu dimusnahkan, bukan diampuni tetapi dimaafkan Allah, akan tetapi catatannya tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dimakan yang sibun, semua itu akan tercatat dan akan nantinya Allah hadirkan catatan amal kita di hari kiamat nanti. Dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi catatannya tetap. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, saudara-saudaraku, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad ini, kita sambut dengan keimanan dan kita sambut dengan ilmu agama tentang Islam ini atau tentang puasa bulan suci Ramadan nanti, sehingga kita di bulan suci Ramadan hari-harinya itu kita akan mendapatkan keberkahan, rahmat, pertolongan, ampunan dari Allah. Kemudian kita akan mendekatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala katakan yang merupakan ayat pemungkas bagi kita semua, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengkhususkan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan, tidak tahu dia orang miskin maupun orang kaya, dia berilmu, berpangkat, dia orang jelek ataupun dia orang yang ganteng, gemuk ataupun kurus, ketika dia mendengar ayat ini, tahu akan ayat ini, maka dia wajib berpuasa. Dan ketika itu dia tidak berpuasa, berarti sudah kita tahu bahwasanya dia bukan orang Islam, berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah berpuasa, maka puasa ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Tentunya puasa bulan suci Ramadan itu mengandung banyak hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Tentunya ketika kita berpuasa sebulan penuh, sumu tasihu, maka akan dipastikan menurut ilmu kedokterannya, dan Rasulullah SAW katakan sesuai dengan penelitian kedokteran, barang siapa umat manusia ini yang berpuasa, maka sumu tasihu, maka akan kesehatan yang dia dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari itu dari segi kesehatan jasmani kita. Kemudian tak kalah pentingnya ketika bulan puasa ini diwajibkan kepada kita semua manusia, maka Rasul katakan juga yang namanya puasa itu adalah asyamul junnah. Puasa itu adalah perisai, tembok, pagar. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika bulan puasa, kita orang Islam dan wajib kita berpuasa, dan di siang harinya kita berpuasa. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari kita menahan lapar dan dahaga. Maka bukan hanya lapar dan dahaga saja yang kita tahan. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu adalah menahan hawa nafsu lahir dan batin. Batin kita apa? Di dalam tidak kelihatan ruh kita, nafsu kita, syahwat kita. Nah inilah yang akan kita jaga. Kalau soal makan dan minum semua orang bisa, anak kecil pun bisa. Itu puasanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa berpuasa dengan baik, bisa menahan. Tetapi ketika kita sudah berpuasa, kita sudah beriman, sudah balik dan berakal, tentunya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi lebih dari itu. Orang yang berpuasa, karena berpuasa itu menahan serangan-serangan dari diri kita manusia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia berpuasa, benar-benar berpuasa, maka senjata mulutnya akan dijaga. Memfitnah, menghibah, membicarakan orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita berpuasa, hal ini masih kita lakukan, maka apa kata Rasulullah? Kami shaim laisa lahu min al-'atash wal ju'. Berapa banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga saja, hanya menahan lapar saja, pahala dan lain sebagainya, maka ia tidak akan dapatkan. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala di situ dijelaskan, dikhususkan bagi siapa yang berpuasa itu, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu pilihan. Ketika dia sudah menjadi orang yang beriman, maka dia dipilih Allah. Ketika dia dipilih Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Bukan hanya lahir saja, akan tetapi batinnya. Kalau hanya sekedar jasmani kita, dari ujung kuku sampai dengan ujung rambut, itu namanya jasmani. Bisa kita tahan, tetapi di dalam jasmani, dalam raga kita ini ada unsur yang paling penting yang harus kita perhatikan, yang jarang kita senggol dan jarang kita untuk memberinya makan. Apa itu? Ruh yang ada dalam tubuh kita. Ketika ruh ini tidak ada lagi di dalam tubuh kita, alias kita meninggal dunia, maka badan kita tidak akan berarti apa-apa. Kecerdasan ilmu, harta, keluarga, semuanya akan tinggal. Dia bermanfaat, saudaraku, ketika ruh di dalam badan kita masih ada. Maka di sini disebut orang nafs, sering disebut orang hati. Itu semua ruh. Ruh di sini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita berpuasa untuk bisa mempertemukan antara ruh, antara jasmani dan rohani kita ini. Ketika kita meninggal dunia, jasmani kita jaga, ruh kita tidak kita berikan makan, sering kita lukai ruh kita, maka dia tidak akan ketemu. Maka dia hanya beriman secara lahir. Karena kenapa? Iman itu komplit. Qaulu bil lisan, kita bicara dengan lisan. Syahadat wa tasdiqu bil qalbi, kita yakin kita di dalam hati. Kemudian ketika lisan, raga, hati ketemu, wal amal bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan, itu baru iman yang sempurna menurut syariatnya. Makanya kita berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika orang ini sudah berpuasa sesuai dengan syariat, sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka dia akan mendapatkan ujung ayat dari yang kita bicarakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini dilaksanakan pada bulan 9 Hijriah, penanggalan Hijriah. Kenapa dia Ramadan? Karena pada saat itu orang Arab melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan panas terik membakar. Makanya Ramadan itu berarti membakar. Barang siapa yang berpuasa pada saat bulan suci Ramadan ini, maka apa hadis yang kita bicarakan awal tadi? Ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa, masih hidup dia di bulan suci Ramadan ini, sehat jasmaninya, berakal, kemudian dia mampu, sanggup, tidak sakit, maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka tidak tanggung-tanggung Allah hadiahkan, Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Ingat, Ramadan artinya membakar. Puasa dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan rukun dan syaratnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka akan dibakar habis dosanya.
yang telah lalu. Ghufira lakuma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita perbanyak doa di penghujung bulan suci Ramadan ini, karena doa ini adalah senjata kita orang Islam. Doa silahul mu'min, dan doa inilah tidak ada perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngelos langsung didengar, disambit oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Minta, kata Allah, berdoa, mohon kepadaku, kata Allah. Dan bahkan para ulama mengatakan orang-orang yang setelah selesai sholat dia tidak berdoa, bermunajat dengan Allah, maka dicap orang itu sombong di hadapan Allah. Doa duhul ibadah. Doa ini puncak inti dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan hanya di dalam suci Ramadan kita berpuasa, di dalam sholat pun, di ayat yang kita ulang-ulang dalam suratul Fatihah, di dalamnya terkandung doa-doa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah, tunjukkan kepada jalan yang benar agar kita berpuasa nantinya di bulan suci Ramadan, diberikan umur yang panjang, kita berpuasa dengan baik dan benar, insya Allah sesuai dengan keimanan, seiring dengan baik doa yang kita panjatkan baik sendirian maupun berjamaah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan membawa angin segar bagi kita untuk pembaharu dan perubahan dalam hidup kita, sehingga kita hari demi harinya akan selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penghujung akhir hidup kita ini, kita akan dimatikan Allah dalam keadaan akhir daripada kehidupan kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahid al-ahad al-fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha wa ati'u wa a'lamu anna Allah sallallahu ala nabiyhi karima wa ala zalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqad qala ta'ala lam yazal qa'ilun 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li qaumana wa bi rabbika ghufran wa lil imam al-islam jam'an tawban wa ansarin anna wa akhtim bis salihati a'malana ya muqallibal qulub tsabbitna 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.